Ini maksudnya adalah, contohnya, ada beberapa SOP yang memang kita harapkan Bapak dan Ibu sudah memiliki itu. Contoh, di sini ada namanya SOP keamanan jaringan, SOP ruang server, gitu. Nah, itu kita harapkan semua UPT itu memiliki SOP-SOP tersebut. Kenapa? Karena ini adalah SOP yang standar. Karena setiap dari kita itu memiliki ruang server. Apa kebijakan yang kami ambil adalah terkait keamanan jaringan dan kemudian ruang server. Berikutnya. Selanjutnya adalah penilaian analisis. Tata cara penilaian mandiri. Format penilaian berdasarkan dokumentasi tersebut. Ada kalimat penjelasan analisis sesuai kriteria tingkat yang dipenuhi. Contoh penilaian. Yang di atas format penilaiannya Bapak dan Ibu, yang di bawahnya adalah contoh penilaian. Berdasarkan dokumentasi tersebut, menunjukkan unit kerja telah tersedia dan memenuhi sebagian standar SOP SPBE yang telah ditentukan. Nah, ini bentuknya kami akan melakukan analisis. Ya, kalau yang tadi adalah penilaian fakta, kalau yang sekarang adalah penilaian analisis. Jadi itu ada dua modelnya. Selanjutnya ini adalah tata cara penilaian mandiri. Ada indikatornya, ini yang akan dijelaskan lebih lanjut nanti. Modelnya seperti ini Bapak dan Ibu. Tata cara penilaian mandiri. Jadi ada domainnya, domain terkait apa, indikatornya apa yang akan dilakukan penilaian. Ya, kira-kira nanti Bapak dan Ibu silahkan melakukan kriteria ini, ditulis apa yang memang definisi, untuk mendefinisikan apa yang sudah Bapak dan Ibu upload. Oke, berikutnya barangkali. Terima kasih. Selanjutnya akan kami berikan kesempatan, kembalikan kepada Ibu Ani. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nova atas penjelasannya terkait dengan garis besar evaluasi yang akan kita laksanakan terkait penyelenggaraan SPBE pada Kanwil dan UPT. Mungkin jika Bapak Ibu ada pertanyaan, kami minta di hold terlebih dahulu. Silakan dicatat, nanti disampaikan. Selanjutnya akan disampaikan paparan tentang indikator apa saja yang akan dievaluasi pada kegiatan evaluasi SPBE tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Mbak Nova. Kepada Mbak Nova, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu dan peserta yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih kepada yang sudah memberikan waktu pada saya untuk menjelaskan terkait dengan dan indikator untuk penilaian evaluasi SPBE Kanwil dan UPT. Sebelumnya perkenalkan saya Navia, sebagai legislatif. Selanjutnya saya akan jelaskan dengan indikator untuk evaluasi penyelenggaraan SPBE Kanwil dan UPT. Pada evaluasi ini terdapat 7 domain dan 14 indikator yang akan dimulai untuk pengembangan SPBE di Kanwil dan UPT. Yang pertama ada domain SOP SPBE. Untuk domain SOP SPBE ini adalah domain yang mengukur tingkat kematangan SOP SPBE di lingkungan Kanwil dan UPT. Jadi apa sih SOP SPBE itu? Jadi SOP SPBE adalah SOP atau Standard Operational Procedure yang menggambarkan alur kerja atau proses pada layanan atau kegiatan SPBE. Di sini masing-masing domain yang
indikator ini, masing-masing indikator lebih tepatnya ada yang tingkat penilaian, dan masing-masing tingkat terdapat kriterianya. Untuk dengan SPDE, dengan indikator tingkat kematangan SOP SPDE, pada tingkat ini kita akan menggunakan dengan kriteria apakah dokumen SOP SPDE pada kami dan UPT dengan apa yang tersedia. Data dokumen yang dibutuhkan adalah dokumen SOP SPDE yang memenuhi standar. Jika kriteria dari dokumen SOP SPDE ini telah tersedia. Lalu pada tingkat 2, kriterianya adalah dokumen SOP SPDE telah tersedia dan sebagian memenuhi standar. Jadi di sini kami menetapkan pada kami dan UPT memiliki SOP terkait penggunaan jaringan, keamanan ruang kendali atau pusat komputasi, dan terakhir adalah SOP lain publik yang ada di kami dan UPT. Data dokumen untuk tingkat 2 adalah dokumen SOP SPDE tersebut. Lalu pada tingkat ketiga, dokumen SOP SPDE pada kami dan UPT telah tersedia dan seluruhnya telah memenuhi standar. Paling sedikit ada 3 dokumen SOP SPDE. Dengan data dokumen sama seperti tingkat 2, yaitu dokumen SOP SPDE yang sudah memenuhi standar. Bagaimana mengetahui standar tersebut? Jadi standar tersebut dapat dilihat melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2016 tentang penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lalu kita lanjut ke tingkat 4. Ada kriteria tingkat 3 yang terpenuhi dan telah dilakukan review atau evaluasi secara periodik dengan data dokumen, yaitu dokumen SOP SPDE, lalu ada laporan hasil review dan evaluasi SOP SPDE, dan yang ketiga adalah dokumentasi aplikasi. Lalu yang kelima, ada kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan telah dilakukan tindak lanjut hasil review dan evaluasi. Jadi jika di tingkat 4 itu telah dilakukan review atau evaluasi, maka di tingkat 5 telah dilakukan tindak lanjutnya. Dengan data dokumen, 1. Laporan hasil review dan evaluasi SOP SPDE. Lalu yang kedua ada laporan tindak lanjut dari hasil review atau evaluasi SOP SPDE. Yang ketiga ada dokumentasi aplikasi, bisa berupa screenshot atau link. Yang keempat, dokumen SOP SPDE yang merupakan hasil perbaikan dari review dan evaluasi tersebut. Demikian untuk yang dokumen SOP SPDE. Untuk dokumen SOP SPDE ini hanya terdapat 1 indikator. Lalu kita masuk ke domain yang kedua, pada domain infrastruktur teknologi informasi. Di domain ini ada beberapa indikator. Yang pertama adalah tingkat kematangan pengelolaan ruang kendali atau pusat komputasi. Ruang kendali atau pusat komputasi ini bisa dibilang ruang server atau ruang untuk meletakkan peralatan infrastruktur jaringan. Jadi tidak harus server ya Bapak dan Ibu. Kita lihat dari tingkat 1-nya dengan kriteria adalah kami dan UPT memiliki dokumentasi ruang kendali atau pusat komputasi. Di sini data dokumen adalah dokumentasi ruang kendali atau pusat komputasi yang belum memenuhi standar ruang kendali atau pusat komputasi. Standarnya ini bisa Bapak Ibu baca di pedoman yang sudah kami lampirkan pada surat undangan. Saya bacakan beberapa. Yang pertama, ada kondisi ruang kendali atau pusat komputasi harus dingin, dibuktikan melalui alat pengukur suhu ruangan. Lalu yang kedua ada akses masuk ruang kendali atau pusat komputasi dipasang oleh CCTV. Lalu yang ketiga, pusat komputasi
harus dicatat identitas serta keperluannya dan selalu didampingi oleh petugas yang berwenang. Untuk standar yang lain, Bapak Ibu bisa dibaca melalui pedoman. Kita akan lanjutkan ke tingkat kedua, maaf. Tingkat kedua, kriterianya adalah Kanwil dan UPT sudah memiliki dokumentasi ruang server dengan paling sedikit 4 standar ruang kendali atau pusat komputasi. Jadi yang pertama tadi belum memiliki dokumentasinya, yang kedua sudah memiliki standar paling sedikit 4 standar. Data dukungnya adalah dokumentasi ruang kendali atau pusat komputasi yang meliputi paling sedikit 4 standar ruang kendali atau pusat komputasi. Untuk tingkat ketiga, Kanwil dan UPT sudah memiliki dokumentasi ruang server dengan memenuhi seluruh standar ruang kendali atau pusat komputasi. Lalu keadaan yang kedua adalah ruang kendali atau pusat komputasi Kanwil dan UPT ini terdapat lebih dari satu atau masih terpisah-pisah. Misalnya di Kanwil ada divisi administrasi punya ruang server sendiri, divisi keimigrasian punya ruang server sendiri, jadi masih terpisah-pisah seperti itu. Data dukungnya adalah dokumentasi ruang kendali atau pusat komputasi sudah memenuhi seluruh standar ruang kendali atau pusat komputasi. Lalu yang keempat, tingkat 4, kriterianya adalah jika kriteria 3 sudah terpenuhi, dengan ruang kendali atau pusat komputasi sudah terpusat dalam satu ruangan. Jadi misalnya ruang kendali atau pusat komputasi punya divisi administrasi sudah tergabung dengan imigrasi, dengan masyarakat, pemasyarakatan, seperti itu. Dan telah dilakukan review atau evaluasi terhadap pengelolaan ruang kendali atau pusat komputasi, serta memiliki anggaran pemeliharaan. Data dukung yang dikumpulkan adalah dokumentasi ruang kendali dan pusat komputasi yang tentunya sudah memenuhi seluruh standar. Lalu yang kedua adalah laporan review atau evaluasi pengelolaan ruang kendali atau pusat komputasi. Yang ketiga, DIPA pemeliharaan TI-nya. Lalu yang terakhir ada dokumentasi sebelum dan sesudah pemusatan ruang kendali atau pusat komputasi. Dan tingkat kelima, tingkat terakhir untuk indikator ini, dengan kriteria 4 sudah terpenuhi, dan melakukan tindak lanjut terhadap hasil review dan evaluasi pengelolaan ruang kendali atau pusat komputasi. Untuk data dukung yang dikumpulkan adalah dokumentasi ruang kendali atau pusat komputasi. Lalu yang kedua ada DIPA pemeliharaan ruang kendali atau pusat komputasi. Lalu yang ketiga ada dokumentasi sebelum dan sesudah pemusatan ruang kendali atau pusat komputasi. Lalu yang keempat ada laporan review atau evaluasi pengelolaan ruang kendali atau pusat komputasi. Dan yang terakhir, laporan tindak lanjut hasil dari review atau evaluasi sesuai tata naskah dinas elektronik. Lalu untuk indikator kedua dari domain infrastruktur TI ini, ada tingkat kematangan pengelolaan jaringan. Jadi tingkat kematangan pengelolaan jaringan ini adalah untuk mengukur kesiapan atau kesesuaian pengelolaan perangkat jaringan utama dan dirkabel berdasarkan standar yang telah ditentukan. Standarnya mengikuti standar pada pengelolaan ruang kendali atau pusat komputasi seperti pada poin yang sebelumnya. Untuk tingkat pertama, ada kriterianya adalah perangkat jaringan utama dan dirkabel belum ditempatkan di ruang kendali atau pusat komputasi yang sesuai standar. Dengan data dukung yang kami kumpulkan adalah dokumentasi perangkat jaringan utama dan dirkabel dengan menunjukkan penempatannya. Jadi Bapak dan Ibu nanti dapat dokumentasi dengan meletakkan perangkat jaringan utama dan dirkabelnya. Lalu yang kedua, perangkat jaringan utama dan dirkabel ditempatkan pada ruang kendali atau pusat komputasi yang memenuhi sebagian standar dan tidak terpusat. Data dukungnya adalah dokumentasi perangkat jaringan utama dan menunjukkan penempatannya. Ini sama seperti di tingkat pertama. Hanya saja nanti pasti akan terlihat yang pertama itu akan di kendali atau pusat komputasi, sedangkan di tingkat kedua itu sudah diletakkan di ruang kendali atau ruang komputasi. Lalu yang ketiga, perangkat jaringan utama dan dirkabel ditempatkan pada ruang kendali atau pusat komputasi yang memenuhi seluruh standar dan terpusat.
Dengan data dukung sama seperti tingkat 1 dan 2, hanya saja sudah diletakkan di ruang kendali atau pusat komputasi yang memenuhi seluruh standar dan sudah terpusat. Lalu yang keempat, kriteria adalah kriteria tingkat 3 sudah terpenuhi dan dilakukan evaluasi terhadap penggunaan dan kondisi perangkat jaringan utama dan nirkabel. Data dukung yang dikumpulkan adalah dokumentasi perangkat jaringan utama dan nirkabel dan menunjukkan penempatannya sama seperti di tingkat-tingkat sebelumnya. Lalu yang kedua adalah laporan hasil review atau evaluasi terhadap perangkat jaringan utama dan nirkabel tersebut. Dan yang terakhir, tingkat kelima, yaitu kriteria tingkat 4 sudah terpenuhi dan sudah dilakukan tindak lanjut terhadap hasil review dan evaluasi. Data dukung sama seperti tingkat 4 hanya saja ditambahkan laporan tindak lanjut hasil reviewnya. Kita masuk sekarang ke indikator ketiga dari domain infrastruktur TI. Indikator yang ketiga ini ada tingkat kematangan pengelolaan perangkat TI. Jadi tingkat kematangan pengelolaan perangkat TI ini untuk mengukur kesiapan dan kesigapan dalam pemeliharaan serta pengelolaan perangkat TI. Tingkat pertama, kriterianya adalah dokumen register atau daftar aset TI di KUL dan UPT telah tersedia. Dengan kondisinya, dokumen tersebut telah memenuhi standar. Dokumen daftar aset TI itu merupakan dokumen keluaran dari aplikasi SIMAK BUMN dan aplikasi SIMAN. Lalu data dukungan adalah dokumen registrasi atau daftar pencatatan aset TI tersebut. Lalu tingkat kedua, kriterianya adalah kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan telah menggunakan perangkat TI tersebut. Jadi perangkat TI tersebut tidak hanya ada di KUL dan UPT, tapi juga digunakan. Data dukungnya adalah dokumen register atau daftar aset TI, lalu yang kedua adalah dokumentasi pemanfaatan perangkat TI tersebut. Dokumentasi ini dapat berupa foto atau video. Lalu yang tingkat ketiga, kriterianya adalah kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan telah tersedia anggaran pemeliharaan fisik perangkat TI tersebut. Jadi tadi setelah ada perangkat TI digunakan dan juga dipelihara. Data dukungnya adalah dokumen register atau daftar aset TI. Yang kedua ada dokumentasi pemanfaatan perangkat TI, bisa berupa foto atau video. Yang ketiga ada RAB pemeliharaan perangkat TI. Tingkat 4, sama seperti sebelumnya, telah dilakukan review dan evaluasi secara periodik. Untuk data dukungnya sama seperti tingkat sebelumnya, hanya ditambahkan laporan hasil review dan evaluasi. Jadi setelah dilakukan penggunaan dan pemeliharaan di review juga terkait perangkat TI ini, maka ada laporan hasil review dan evaluasi yang harus dikumpulkan di tingkat 4 ini. Lalu tingkat 5, setelah dilakukan review dan evaluasi, maka dilakukan tindak lanjut hasil review atau evaluasi. Untuk data dukung sama seperti tingkat 4, hanya ditambahkan laporan lanjut hasil review dan evaluasi. Untuk Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan, baca terlebih dahulu, atau saya terlalu cepat, mohon diberitahu. Takutnya saya membacakannya terlalu cepat. Namun Bapak dan Ibu, untuk memahami terhadap domain dan indikator ini, dapat membuka di pedoman yang telah kami lampirkan di suatu undangan. Selanjutnya akan saya lanjutkan ke domain berikutnya. Domain yang ketiga, ada domain aplikasi. Jadi di domain aplikasi ini sama seperti domain infrastruktur TI, terdapat beberapa indikator. Indikator yang pertama adalah tingkat kematangan penggunaan aplikasi. Jadi indikator ini akan mengukur penggunaan aplikasi yang diselenggarakan oleh unit utama di lingkungan KUL dan UPT. Untuk tingkat 1, kriteria adalah kurang dari 20% penggunaan aplikasi umum dan aplikasi khusus. Untuk
indikator untuk kemampuan aplikasi ini data dukung sama semua untuk di semua tingkat ya Bapak dan Ibu, yaitu berupa screenshot penggunaan aplikasinya. Lalu aplikasi apa saja sih yang harus digunakan? Di kolom keterangan ini, untuk ada daftar aplikasi yang harus digunakan oleh Kanwil dan UPT, ada digunakan untuk Kanwil, atau digunakan untuk Kanwil, maaf, digunakan untuk Rudenim, digunakan untuk UPT pemasyarakatan, dan digunakan untuk Padiklat. Jadi ada beberapa kriteria aplikasi yang harus digunakan di Kanwil dan UPT atau UPT tertentu. Sebagai contoh, saya akan bacakan yang untuk di Kanwil dan UPT. Ada website satuan kerja, jadi diharapkan setiap satuan kerja itu sudah memiliki website-nya masing-masing. Lalu menggunakan aplikasi 3AS, ada aplikasi Sipkomham AI, aplikasi Sipidu, aplikasi LHKASN, aplikasi LHKPN, aplikasi UPG, aplikasi WBS, aplikasi lapor, e-performance, IRB, kinerja, sakti, Sipastiku, LPSE, Sirup, Simpek, dan Sisumaker. Untuk aplikasi lainnya bisa Bapak dan Ibu baca di demo. Untuk kriteria di masing-masing tingkat itu adalah jumlah dari penggunaan aplikasi yang telah ditetapkan ini. Seperti tingkat 1 kurang dari 20% untuk penggunaan aplikasinya. Lalu tingkat 2 dimulai dari 25% sampai 49% penggunaan aplikasi yang telah tersedia pada daftar di keterangan ini. Lalu di tingkat 3 ada 50% sampai 74% penggunaan aplikasinya. Lalu tingkat 4 dari 75% sampai 99% penggunaan aplikasi yang terdaftar di sini. Lalu tingkat 5 menggunakan semuanya atau 100% aplikasi yang telah terdaftar. Jadi untuk yang untuk yang indikator ini, saya ulangi lagi, untuk dapat dukung sama-sama di seluruh tingkat, yaitu screenshot penggunaan aplikasi dengan daftar aplikasi yang bisa Bapak dan Ibu baca di pedomannya. Lalu indikator yang kedua untuk domain aplikasi, ada tingkat kematangan pengelolaan domain dan hosting. Jadi indikator ini untuk mengukur kematangan pengelolaan domain dan hosting sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Standar yang telah ditentukan itu seperti apa? Yang pertama, laman kantor wilayah atau UPT menggunakan nama domain resmi instansi pemerintah dan atau pelayanan publik. Jadi misalnya untuk Kanwil DKI Jakarta bisa Kanwil DKI Jakarta di kementerian.go.id atau menggunakan layanan misal .imigrasi.go.id seperti itu. Lalu yang kedua adalah aplikasi berbasis web di kantor wilayah atau UPT menggunakan domain resmi instansi pemerintah dan atau pelayanan publik. Di sini kita menggunakan domain .kemenkumham.go.id. Jadi diharapkan Kanwil dan UPT sudah membuat aplikasi atau membuat website, memiliki aplikasi yang domainnya sudah menggunakan kemenkumham.go.id atau menggunakan sesuai layanannya, misalnya imigrasi.go.id seperti itu. Aplikasi yang diajukan sebagai data dukung ini minimal berupa website satuan kerjanya. Jadi untuk indikator ini di tingkat pertama, kriterianya ada dapat aplikasi yang menggunakan domain tidak sesuai standar dan atau hosting di luar Kementerian Hukum dan HAM atau belum memiliki aplikasi yang sesuai standar. Jadi data dukung yang diberikan adalah daftar aplikasi yang memiliki seperti nama aplikasi dan URL juga dicantumkan. Lalu yang kedua adalah screenshot URL aplikasi dan IP publik dari aplikasi tersebut.
Untuk tingkat 2, kriterianya adalah terdapat aplikasi yang menggunakan domain sesuai standar, namun mengisi hosting di luar Kemenkumham. Untuk data dukung ini sama seperti di tingkat pertama. Dan kita lanjut ke tingkat ketiga. Kriterianya adalah semua aplikasi sudah menggunakan domain sesuai standar dan hostingnya sudah di Kemenkumham. Data dukung juga sama seperti di tingkat 1 dan 2, yaitu daftar aplikasi yang dimiliki, bisa berupa nama aplikasi dan URL-nya. Lalu yang kedua ada screenshot URL aplikasi dan IP publik dari aplikasi tersebut. Lalu untuk tingkat 4, yaitu kriteria tingkat 3 telah terpenuhi. Jadi semua aplikasi atau web sudah domainnya sudah sesuai standar dan hostingnya sudah di Kemenkumham. Lalu dilakukan review dan evaluasi terhadap penggunaan domain dan hosting tersebut. Data dukungnya sama seperti yang di tingkat 1 sampai 3, hanya saja ditambahkan laporan hasil review dan evaluasi. Lalu tingkat 5, setelah dilakukan evaluasi, tentu harus diberikan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi tersebut. Dengan data dukung sama seperti di tingkat 4, namun ditambahkan laporan tindak lanjut hasil evaluasinya. Sekarang kita masuk ke domain yang keempat, yaitu domain keamanan SPBE. Sama seperti sebelumnya, di domain keamanan SPBE ini terdapat beberapa indikator penilaian. Yang pertama adalah tingkat kematangan kepemilikan sertifikat elektronik. Jadi seperti yang sudah diketahui, sebagai Kementerian Hukum dan HAM harus memiliki sertifikat elektronik. Jadi di sini kita akan menilai jumlah pegawai yang telah memiliki SK di lingkungan kami dan UPT ini. Untuk keterangannya, disclaimer, pegawai yang dimaksud dalam indikator ini tentunya adalah pegawai yang statusnya sudah PNS. Di tingkat pertama, kriterianya adalah jumlahnya pegawai di kami dan UPT sudah memiliki sertifikat elektronik. Data dukung screenshot status dari pegawai pada aplikasi DSE. Jadi aplikasi DSE ini dapat diakses melalui dsp.kemenkumham.go.id. Di sana kita bisa mengecek status dengan memasukkan NIP. Jika sudah memiliki SP, maka statusnya akan issued. Lalu yang kedua ada daftar pegawai yang sudah memiliki sertifikat elektronik. Jadi Bapak dan Ibu mengumpulkan pegawai yang sudah memiliki sertifikat elektronik atau DSE ini sudah berstatus issued. Lalu di tingkat yang kedua, jumlahnya 2% sampai 39% pegawai sudah memiliki sertifikat elektronik dengan data dukung yang sama seperti pada tingkat 1. Lalu yang tingkat ketiga, kriterianya adalah 40% sampai 59% pegawai sudah memiliki sertifikat elektronik. Data dukung juga sama seperti di tingkat 1 dan tingkat kedua. Lalu yang di tingkat keempat, 60% sampai 79% pegawai sudah memiliki sertifikat elektronik dan telah dilakukan review atau evaluasi terhadap kepemilikan sertifikat elektronik. Di sini harus dilihat di sini Bapak dan Ibu melakukan review dan evaluasinya, apakah ada hal yang dibutuhkan untuk membuat sertifikat elektronik atau ada yang sertifikat elektronik sudah expired, jadi lanjutkan lagi, dilanjutkan lagi pengajuannya. Di sini bisa direview dan evaluasi. Data dukungnya sama seperti yang di tingkat 1 sampai 3, hanya saja ditambahkan laporan hasil review dan evaluasi. Lalu yang di tingkat terakhir atau tingkat 5 adalah 80% sampai 100% pegawai sudah memiliki sertifikat elektronik dan telah dilakukan tindak lanjut hasil review atau evaluasi terhadap kepemilikan sertifikat elektronik. Data dukungnya sama seperti yang di tingkat 4, namun diberikan laporan tindak lanjut hasil review dan evaluasinya.
Kita masuk ke indikator kedua pada domain keamanan SPBE ini. Di indikator yang kedua ada tingkat kematangan pengulangan dokumen keluaran si Sumaker. Jadi di sini kita akan memberikan pengukuran terhadap pengulangan SKDMIS keluaran si Sumaker yang ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik. Naskah dinas keluaran aplikasi si Sumaker ini menjadi data dukung satu naskah dinas per bulan terhitung mulai dari Januari 2021 sampai dengan Agustus 2022. Jadi jika di total naskah dinasnya itu misal minimal satu naskah dinas dari bulan Januari 2021 sampai Agustus 2022 jumlahnya ada 20 dokumen minimal. Kriterianya adalah yang pertama, kurang dari 20% dokumen ditandatangani dengan sertifikat elektronik. Data dokumennya adalah naskah dinas keluaran si Sumaker yang sudah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik. Lalu yang kedua, 25% sampai 49% dokumen ditandatangani dengan sertifikat elektronik. Data dokumennya ada di naskah dinas sama seperti di tingkat pertama. Lalu yang ketiga, 50% sampai 74% dokumen ditandatangani dengan sertifikat elektronik. Data dokumen yang dikumpulkan sama seperti pada tingkat 1 dan 2. Lalu di tingkat keempat, 75% sampai 99% dokumen ditandatangani dengan sertifikat elektronik dan telah dilakukan review atau evaluasi terhadap penggunaan sertifikat elektronik pada naskah dinas. Jadi data dokumen sama seperti pada tingkat 1, 2, dan 3 hanya ditambahkan laporan hasil review dan evaluasinya. Lalu yang terakhir tingkat kelima, 100% dokumen ditandatangani dengan sertifikat elektronik terhadap penggunaan sertifikat elektronik di naskah dinasnya. Data dukungnya sama seperti di tingkat 4, namun ditambahkan laporan tindak lanjut hasil review dan evaluasinya. Jadi Bapak dan Ibu pada indikator ini mengumpulkan naskah dinas keluaran si Sumaker dengan tanda tangan, dengan sertifikat elektronik. Bapak dan Ibu yang terhormat, untuk seluruh naskah dinas seperti laporan, sebentar. Untuk seluruh naskah dinas untuk naskah dinas pada data dukung, semuanya harus sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik. Jadi jika pada data dukung tersebut terdapat laporan, dokumen laporan seperti laporan evaluasi atau laporan tindak lanjut dari hasil evaluasi, maka harus sesuai dengan tata naskah dinas dan ditandatangani oleh sertifikat elektronik. Untuk domain selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Amir. Saudara Amir, persilahkan. Terima kasih. Ya, mohon izin, di sini saya akan melanjutkan pembacaan indikator SPBE. Untuk domain selanjutnya adalah domain resiko SPBE, di mana di domain ini hanya terdapat satu indikator saja, yaitu tingkat kematangan resiko SPBE, yang merupakan pengukuran terhadap kematangan dalam melaksanakan manajemen resiko SPBE di lingkungan Kanwil dan UPT. Untuk kriteria tingkat 1 yaitu kegiatan manajemen resiko SPBE belum atau telah diterapkan, di mana data dukungnya yaitu formulir manajemen resiko, kegiatan manajemen resiko SPBE terdapat daftar risiko SPBE. Untuk
formulir manajemen resiko ini formatnya berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2018 tentang penerapan manajemen resiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian untuk kriteria tingkat 2-nya yaitu kriteria tingkat 1 telah terpenuhi serta terdapat penilaian resiko SPBE dan fakta integritas manajemen resiko SPBE. Untuk data dukungnya yaitu dokumen manajemen risiko SPBE yang telah terdapat penilaian risiko. Kemudian untuk di tingkat 3 yaitu kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan telah memiliki rencana penanganan risiko SPBE. Data dukungnya yaitu dokumen manajemen risiko SPBE yang telah terdapat penilaian risiko dan rencana penanganan risiko SPBE. Untuk kriteria tingkat 4 yaitu kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan telah dilakukan review atau evaluasi terhadap rencana penanganan risiko SPBE. Untuk data dukungnya sama seperti di atas namun ditambahkan laporan review atau evaluasi manajemen risiko SPBE. Kemudian untuk kriteria tingkat 5 yaitu kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil review atau evaluasi manajemen risiko SPBE telah ditindaklanjuti. Untuk data dukungnya sama seperti kriteria tingkat 4 namun ditambahkan laporan hasil review laporan tindak lanjut hasil review terhadap manajemen risiko SPBE. Untuk format laporannya sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan HAM dan ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik. Selanjutnya lanjut ke domain SDMTI di mana untuk indikator pertama yaitu tingkat kematangan analisis beban kerja, jabatan fungsional atau pelaksana TI yang merupakan pengukuran terhadap penyusunan ABK bagi JF atau pelaksana TI di lingkungan KW dan UPT. Untuk kriteria tingkat 1 yaitu satuan kerja belum menyusun ABK atau JFTI atau JFTI. Untuk dokumen pengajuan ABK JFTI disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2019 tentang tata cara penyusunan ABK lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Untuk kriteria tingkat 2 yaitu satuan kerja sudah menyusun ABK JFTI. Untuk data hukumnya dokumen pengajuan ABK JFTI sesuai ketentuan atau screenshot menggunakan pengusulan ABK dari aplikasi IPK. Untuk aplikasi ABK Bapak tadi ada apa? diakses Ada melalui ngecas istri Papa mana dia? kemenkumham.go.id. Hah? Selanjutnya ke kriteria tingkat 3 Pas yaitu kau ngecas itu sampai pakai apa? 25% memenuhi formasi kebutuhan SDMTI berdasarkan perhitungan ABK. Metodenya yaitu dokumen pengajuan ABK sudah disusun sesuai ketentuan dan Kok ada suara lain ya? dari aplikasi ABK. Kok nggak ada lagi, Bang? Kriteria tingkat 4 yaitu lebih dari 25% sampai 70% sudah memenuhi formasi kebutuhan berdasarkan Mana, Bang? dan telah dilakukan Kau cabut, kau tahu. Di mana kau nih? dukungnya sama kriteria sebelumnya Woi, dan ABKJFTI Ada suara masuk, Pak. Siapa tuh suaranya didobel? dan yang kedua laporan hasil review terhadap perhitungan ABK. Untuk format laporannya sesuai dengan Permenkumham Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan HAM. Untuk kriteria tingkat 5 yaitu lebih dari 75% sudah memenuhi formasi kebutuhan SDMTI dan tidak melebihi hasil perhitungan ABK serta telah dilakukan tindak lanjut atas hasil review atau evaluasi perhitungan ABK. Untuk data dukungnya sama seperti di kriteria 4 dan ditambahkan laporan tindak lanjut atas hasil review atau evaluasi.
dan semua laporannya ditandatangani secara elektronik. Untuk indikator selanjutnya yaitu tingkat kematangan kesesuaian jabatan pelaksana TI dengan kualitas pendidikan kompetensi teknis SDM TI. Untuk kriteria pertama yaitu kurang dari 25% pendidikan atau kompetensi teknis SDM TI sesuai dengan standar jabatan pelaksana TI. Untuk data dukung yang kami harapkan yang pertama adalah dokumen daftar riwayat hidup yang bisa diambil dari Simpek. Dan yang kedua adalah sertifikat diklat teknis TI. Terus indikator kedua yaitu 25% sampai 49% pendidikan kompetensi teknis SDM TI sesuai dengan standar jabatan pelaksana TI. Untuk data dukungnya sama seperti kriteria pertama. Selanjutnya untuk kriteria 3 lebih dari 50% sampai 74% pendidikan kompetensi teknis SDM TI sesuai standar jabatan pelaksana TI. Data dukungnya sama seperti sebelumnya. Kemudian di kolom keterangan ada jabatan pelaksana TI yang dimaksud itu berdasarkan peraturan Menkumham nomor 9 tahun 2021 tentang jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang terdiri atas peralatan komputer, analis sistem aplikasi dan jaringan komputer, pengelola teknologi informasi, pengelola website, dan seterusnya. Bisa dilihat di pedoman evaluasi. Selanjutnya untuk kriteria tingkat 4, itu 75 sampai 99% sesuai standar jabatan pelaksana TI dan telah dilakukan review atau evaluasi terhadap kesesuaian jabatan pelaksana TI dengan kualifikasi pendidikan kompetensi teknis SDM TI. Untuk data dukungnya sama seperti sebelumnya dan ditambahkan laporan evaluasi kesesuaian jabatan pelaksana TI dengan kualifikasi pendidikan SDM TI. Untuk kriteria tingkat 5 itu 100% pendidikan atau kompetensi teknis SDM TI sesuai dengan standar jabatan pelaksana TI dan telah dilakukan tindak lanjut atas review yang telah dilakukan. Untuk data dukungnya sama seperti kriteria sebelumnya, kriteria 4, dan ditambahkan laporan tindak lanjut hasil review atas kesesuaian jabatan pelaksana TI dengan kualifikasi pendidikan SDM TI. Selanjutnya indikator ketiga di SDM TI yaitu tingkat kematangan diklat atau pelatihan teknis pelaksana TI. Untuk kriteria tingkat 1 kurang dari 25% diklat atau pelatihan kompetensi sesuai ketentuan. Untuk di kolom keterangan bisa dilihat ketentuan pelaksanaan diklat atau pelatihan kompetensi teknis adalah ASN menerima diklat atau pelatihan kompetensi teknis minimal 20 jam pelajaran per tahun. Selanjutnya untuk data dukung yang kami harapkan di kriteria tingkat 1 ini yaitu sertifikat atau surat tugas atau surat pemanggilan atau pelatihan kompetensi teknis. Jadi bisa salah satu, bisa sertifikat atau surat tugas atau surat pemanggilannya saja. Dan yang kedua, laporan pelaksanaan diklat atau pelatihan kepada Kepala Satuan Kerja disertai dengan dokumentasi yang telah ditandatangani oleh peserta diklat secara elektronik. Kemudian kriteria tingkat 2 yaitu 25% sampai 49% diklat atau pelatihan kompetensi teknis sesuai ketentuan. Untuk data dukungnya sama seperti kriteria tingkat 1. Selanjutnya untuk kriteria tingkat 3 adalah 50 sampai 74% diklat atau pelatihan kompetensi teknis sesuai dengan ketentuan. Untuk data dukungnya sama seperti kriteria nomor 2. Untuk kriteria tingkat 4 75 sampai 99% diklat pelatihan sesuai ketentuan dan dilakukan review terhadap pelaksanaan diklat atau pelatihan kompetensi teknis. Untuk data dukungnya sama seperti kriteria sebelumnya,
dan ditambahkan laporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan diklat kompetensi teknis. Dan kriteria tingkat 5 yaitu 100% diklat atau pelatihan kompetensi sesuai ketentuan dan telah dilakukan tindak lanjut terhadap hasil review. Untuk data dukungnya sama seperti kriteria 4, namun ditambahkan laporan tindak lanjut hasil review atau evaluasi. Dan terakhir untuk indikator keempat di SDMTI yaitu tingkat kematangan berbagi pengetahuan SPBE. Di sini yang akan diukur adalah kematangan pelaksanaan kegiatan berbagi pengetahuan terkait SPBE di lingkungan Kanwil dan UPT. Untuk kriteria tingkat 1, izin untuk ketentuan pelaksanaan kegiatan ada 3. Yang pertama terdapat komunitas praktik seperti forum atau grup diskusi. Yang kedua terdapat media untuk berbagi pengetahuan dan informasi SPBE, bisa berupa website, buletin, atau majalah dinding. Dan ketiga melakukan atau turut serta dalam kegiatan berbagi pengetahuan SDMTI pada satuan kerja minimal 3 bulan sekali. Untuk kriteria tingkat 1 yaitu Kanwil dan UPT belum mengikuti kegiatan berbagi pengetahuan SPBE sesuai ketentuan. Untuk data dukungnya, laporan dan dokumentasi kegiatan berbagi pengetahuan SPBE. Untuk tingkat 2, Kanwil dan UPT sudah mengikuti kegiatan berbagi pengetahuan SPBE sesuai sebagian ketentuan. Jadi sebagai ketentuan bisa 1 atau 2. Untuk data dukungnya, laporan dan dokumentasi kegiatan berbagi pengetahuan SPBE. Untuk kriteria tingkat 3, Kanwil dan UPT sudah mengikuti kegiatan lengkap sesuai ketentuan yang ada. Data dukungnya sama seperti kriteria sebelumnya. Lalu tingkat 4, tingkat 3 sudah terpenuhi dan telah dilakukan review atau evaluasi secara berkala, yaitu di mana kegiatan sudah berlangsung minimal selama setahun. Untuk data dukungnya, laporan dokumentasi kegiatan berbagi pengetahuan SPBE dan laporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan berbagi pengetahuan SPBE. Untuk kriteria tingkat 5 yaitu tingkat 4 sudah terpenuhi dan sudah terdapat tindak lanjut terhadap hasil evaluasi. Untuk data dukungnya sama seperti kriteria nomor 4, namun ditambahkan laporan tindak lanjut hasil review atau evaluasi. Untuk domain terakhir yaitu domain manajemen perubahan, terdapat satu indikator di sini yaitu tingkat kematangan manajemen perubahan SPBE. Untuk kriteria tingkat 1 yaitu kurang dari 25% implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi telah menggunakan teknologi informasi. Untuk data dukungnya belum ada aplikasi atau screenshot aplikasi yang digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi Kanwil dan UPT. Untuk tugas dan fungsi masing-masing Kanwil dan UPT bisa dilihat di kolom keterangan. Untuk tingkat kedua yaitu lebih dari 25% sampai 50% implementasi telah menggunakan teknologi informasi. Untuk data dukungnya, screenshot aplikasi yang digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi Kanwil dan UPT. Untuk kriteria tingkat 3, yaitu 50-75% implementasi pelaksanaan tugas telah menggunakan teknologi informasi. Untuk data dukungnya sama seperti di atas. Kriteria tingkat 4 yaitu lebih dari 75% implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi telah menggunakan TI serta telah adanya review atau evaluasi terhadap teknologi informasi. Untuk data dukungnya yang pertama adalah screenshot aplikasi dan yang kedua adalah laporan hasil review terhadap aplikasi tersebut. Untuk kriteria terakhir tingkat 5 yaitu kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta telah ada tindak lanjut hasil review dan evaluasi. Untuk data dukungnya sama seperti di atas. Di kriteria tingkat 4 serta telah ada laporan tindak lanjut terhadap evaluasi tersebut. Mungkin dari 14 indikator sudah kami sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada pimpinan rapat.
Baik, terima kasih Bu Nova, Mbak Navia, dan Mas Amir atas paparannya. Mungkin kita akan buka sesi untuk tanya jawab sekitar 10 menit kepada Bapak Ibu dari Kanwil dan UPT yang memiliki pertanyaan. Silahkan. Untuk LPN Cirebon, silahkan. Untuk yang mau bertanya, Baik, untuk raise hand. apakah suara terdengar Ibu? Mohon izin. Apakah suara terdengar Ibu? Terdengar, Pak. Ya, mohon izin Ibu, perkenalkan nama saya Trias Herfian Ibu dari Lapas Narkotika Cirebon. Mohon izin bertanya Ibu ya sebentar terkait pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan SPBE. Yang ingin saya tanyakan Ibu, yang pertama untuk SOP keamanan ruang kendali atau pusat komputasi ini apakah ini maksud server atau apa Bu? Mohon izin. SOP ruang kendali atau pusat komputasi ini apakah ruang server atau apa Bu? Mohon izin. Saya kurang paham Ibu. Ya, jadi yang tadi disampaikan oleh Mbak Navia, jadi ruang komputasi itu adalah ruang yang digunakan untuk penyimpanan perangkat TI, perangkat jaringan. Jadi tidak harus server dalam artian ada tempat penyimpanan data, Pak. Jadi kalau misalnya tempat penyimpanan untuk perangkat jaringan juga dikategorikan ke dalam pusat komputasi. Oke. Ibu izin bertanya kembali Bu terkait masalah SDM Ibu, mohon izin karena di UPT itu tidak ada Ibu untuk jabatan pelaksana TI Ibu. Di kami ada di Permen 98 2015 itu tentang jabatan pelaksana di pemasyarakatan. Itu tidak ada pelaksana TI seperti perangkat komputer, seperti apa yang tadi Ibu sebutkan, tidak ada Bu. Mohon izin petunjuk Ibu untuk isian tingkat kematangan ABKJF dan pelaksana TI itu seperti apa untuk pemasyarakatan. Yang ditugaskan untuk mengurusi TI saja Pak, di situ dinamakan jabatannya apa? Kalau yang sampai ke kami itu infonya itu ada operator juga ya Pak ya, operator komputer. Di kami tidak ada Ibu. Di kami tidak ada peralatan komputer, operator tidak ada karena dasar kami dalam penempatan jabatan itu adalah di Permen 98 2018 Ibu tentang jabatan pelaksana di unit pelaksana kemasyarakatan. Petunjuk Ibu. Jadi kalau lihat di tingkat kematangan SDM, jujur di kami tidak ada Ibu jabatan itu Bu. Mohon petunjuk Bu. Untuk yang pengelola TI-nya Pak, di sana dimasukkan ke jabatan apa Pak? Izin. Di kami di administrasi umum Ibu, mohon izin. Dan humas. Tidak ada lagi Bu, mohon izin. Kalau operator SDP Pak, ada Pak? Ada Ibu, di Permen 98 itu ada Bu. Pengelola SDP itu ada, Ya, mohon Pak, izin. itu... Tapi kalau untuk yang pelaksana TI lainnya tidak ada Ibu, mohon izin. Hanya satu saja. Berarti yang itu saja Pak, yang operator SDP sama memiliki tugas tambahan TI sama yang tadi Pak yang administrasi umum ya Pak yang tugas. Kalau yang ngurusi jaringan siapa Pak? Jabatannya apa di situ Pak? Sama Ibu, dari umum juga Ibu, mohon izin. Baik. Jadi mungkin nanti akan minta tolong notulen untuk mencatat untuk lapas, berarti jabatan TI-nya adalah operator SDP dan pengadministrasi umum ya Pak, izin Pak. Kalau di kami itu Bu, mohon izin, iya. Ya siap. Saya nggak tahu kalau di UPT lain mungkin bisa beda lagi Bu, karena memang tidak ada jabatan seperti itu di kami Bu, di masyarakatan. Baik Pak, nanti kami coba diskusikan kembali dengan tim penyusun indikator dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait ini ya Pak ya. Tapi nanti untuk pemenuhan data dukung yang SDMTI berarti untuk yang lapas menggunakan yang operator SDP sama pengadministrasi umum saja Pak.
Oke, siap Ibu. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak Ibu bisa langsung open mic bagi yang mau bertanya. Oh, Kanwil Jogja, disilahkan. Baik, terima kasih dari Kanwil Jogja. Izin bertanya. Tadi dijelaskan terkait dengan indikator dalam rangka untuk memenuhi tingkat kematangan SOP. Poin 3 ya. Nah, ini pada poin 3, maaf, pada indikator tingkat kematangan pengelolaan ruang kendali pusat komputasi ya, di poin 3. Kanwil dan UPT sudah memiliki dokumentasi ruang server dengan memenuhi seluruh standar ruang kendali pusat komputasi, ruang kendali pusat komputasi Kanwil dan UPT lebih dari satu atau masih terpisah-pisah. Data dukungnya adalah dokumentasi ruang kendali pusat komputasi yang sudah memenuhi seluruh standar ruang kendali pusat komputasi. Nah, yang selama ini yang sudah berjalan, artinya hampir seluruh aplikasi kita itu disarankan atau diarahkan adalah di Pusdatin. Jadi otomatis kanwil ini tentunya menggunakan server yang ada di Pusdatin. Nah, ini penjelasannya bagaimana terkait dengan harus ada keberadaan ruang server atau sekaligus juga mungkin tadi yang disampaikan terkait dengan ruang kendali. Izin. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi mungkin disampaikan kembali bahwa definisi dari ruang komputasi atau ruang kendali ini bukan dalam artian ruang yang harus difungsikan untuk menempatkan server yang isinya aplikasi atau data, tapi ruangan yang digunakan juga untuk menyimpan perangkat TI, karena dari pengalaman kami beberapa kali melakukan kunjungan ke Kanwil, itu ada beberapa perangkat jaringan yang ditempatkan tidak sebagaimana mestinya Bapak. Kayak misalnya di tempat ruangan kerja yang rentan untuk kesenggol jatuh atau tidak dalam suhu yang seharusnya dia berada biar masa hidupnya lebih lama. Itu yang kami ingin coba untuk perbaiki di Kanwil dan UPT. Jadi tidak harus server dalam artian tempat penyimpanan server yang untuk menyimpan aplikasi dan data, Pak. Jadi untuk yang penyimpanan perangkat jaringan dan untuk penyimpanan perangkat TI-nya itu yang kami inginkan ada di masing-masing satker untuk lebih menjamin keamanan dari perangkat-perangkat TI yang ada di Kanwil. Demikian Bapak, apakah ada pertanyaan lanjutan? Baik, jika tidak ada pertanyaan lanjutan, kita tambah satu lagi ya pertanyaan. Kami membuka satu kesempatan lagi untuk bertanya sebelum dilanjutkan ke sesi pemaparan aplikasi pengguna aplikasi evaluasi SPBE. Kanim Ngurah Rai, disilahkan. Selamat siang, mohon izin Ibu dari Kanim Ngurah Rai ingin bertanya. Barangkali tadi kami terlewat, Ibu. Tadi kan disebutkan untuk data dukung yang harus diupload, ada
timeline tanggal 26 Agustus sampai dengan 12 September. Kemudian kami simak di panduan itu data dukung di-upload melalui website spb.kemenkumham. Ibu yang mohon izin, apakah boleh dijelaskan lebih detail, apakah itu nanti kami upload semua data dukung di dalam website tersebut atau seperti apa? Terima kasih atas waktunya. Baik Ibu, terima kasih. Nah, untuk penggunaan aplikasi akan dijelaskan setelah sesi ini. Jadi nanti setelah sesi ini akan disampaikan bagaimana cara penggunaan aplikasi evaluasi SPBE. Baik, terima kasih Ibu. Baik, karena waktu sudah menunjukkan 10 menit yang tadi kami sampaikan, kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu pemaparan penggunaan aplikasi evaluasi SPBE Kanwil dan UPT yang akan disampaikan oleh Saudara Rifki Zulfikar. Kepada Saudara Rifki Zulfikar, disilahkan. Terima kasih pimpinan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Rekan-rekan Kanwil dan UPT, jadi mungkin untuk mempersingkat waktu karena sudah jam sore juga teman di wilayah timur, mungkin langsung saja untuk terkait dengan demo aplikasi dari SPBE Kemenkumham ini. Saya izin share screen terlebih dahulu. Baik. Apakah share screen saya sudah tampil di layar Bapak Ibu? Ya. Sudah Bapak. Udah. Oke, untuk aplikasi SPBE sendiri Bapak Ibu dapat akses melalui URL spbe.kemenkumham.go.id. Saya perjelas. Nah, kemudian untuk username dan password sendiri Bapak Ibu dapat menggunakan kode Satker yang dimiliki oleh UPT maupun Kanwil. Sebagai contoh, apabila di Pusdatin itu ada kode Satker yang dari Kemenkeu 013 sekian sampai dengan KD, itu hanya diambil yang kode Satker yang kecil saja, yang pendek, yang 6 karakter. Jadi untuk Pusdatin semisal sebagai contoh 532413. Kemudian passwordnya 1 sampai dengan 4. Nanti untuk lebih jelasnya akan disusulkan surat terkait dengan username dan password kepada seluruh kanal data dukung ini. Langsung saya login saja. Semisal 532413 adalah kode Satker Pusdatin, kemudian password defaultnya 1 sampai dengan 4, klik centang saya bukan robot, kemudian Bapak Ibu bisa klik sign in. Setelah itu muncul halaman dashboard di mana Bapak Ibu dapat melihat timeline dari evaluasi SPBE ini mulai tanggal berapa sampai dengan berapa sampai dengan di tahap mana. Kemudian di bagian bawah dashboard ini ada pedoman yang Bapak Ibu dapat unduh terkait dengan penilaian mandiri evaluasi SPBE tahun 2022. Nah, kemudian untuk melakukan proses unggah data dukung, Bapak Ibu klik menu tugas penilaian mandiri yang ada di sebelah kiri. Setelah itu muncul nama form. Yang pertama form evaluasi untuk tahun 2022. Bapak Ibu geser sedikit ke kanan. Nah, di sini ada progresnya. 1/14 ini adalah jumlah indikator yang sudah Bapak Ibu isi. Jadi semisal ada 14 indikator, Bapak Ibu belum mengisinya sama sekali, maka angkanya adalah 0/14 gitu kan. Kemudian apabila sudah mengisi seluruhnya, nantinya adalah tulisannya 14/14. Kemudian adalah nilai mandirinya. Nah, apabila Bapak Ibu ingin mengupload data dukung per indikator,
Bapak Ibu dapat klik action lihat. Oke, kemudian di form yang muncul ini, di sini ada 14 indikator, 14 indikator yang sudah didefinisikan. Apabila ingin mengunggah, klik penilaian yang ada di sebelah kiri masing-masing indikator. Nah, di sini ada 5 level tergantung dari penilaian mandiri yang Bapak Ibu lakukan. Semisal sebagai contoh ini untuk indikator yang pertama, tingkat kematangan SOP SPBE. Setelah Bapak Ibu Mohon lakukan izin, penilaian suaranya mandiri, kecil, Mas. dan nilainya adalah 4, semisal seperti itu, Bapak Ibu bisa klik buletan warna biru, warna putih ini. Setelah diklik, dia akan berubah warnanya menjadi warna biru. Kemudian di kotak yang menyala, yang berwarna putih ini, Bapak Ibu dapat tuliskan alasan kenapa Bapak Ibu memberikan penilaian 4 terhadap indikator tersebut. Nah, ini untuk keterangan ini sifatnya wajib untuk diisi, karena nanti sebagai dasar bagi asesor untuk melakukan penilaian lebih lanjut. Kemudian di bagian bawah ada data dukung yang harus diunggah. Sama seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa pengunggahan data dukung ini juga harus sesuai dengan kriteria penamaan file yang berlaku. Jadi semisal sebagai contoh untuk indikator 1 ini dibutuhkan 3 data dukung. Nah, seperti ini. Jadi di atas ada dokumentasi foto, semisal ini hanya perumpamaan saja. Kemudian ada SOP keamanan jaringan UPT, ini penamaannya harus sesuai dengan kaidah yang telah disebutkan tadi. Kemudian SOP ruang server. Apabila 3 ini ingin diunggah, Bapak Ibu dapat mengzipnya dulu atau di RAR. Saya contohkan, ini 3 ini saya zip. Kemudian hasil zipnya dapat Bapak Ibu namakan data dukung indikator 1 sebagai contoh. Seperti ini. Maksimal untuk file hasil kompres zip atau RAR ini adalah 30 MB. Apabila melebihi, Bapak Ibu dapat melakukan pengkompresan terlebih dahulu terhadap file tersebut. Oke, kemudian apabila sudah di rename seperti ini, Bapak Ibu dapat kembali lagi ke halaman formnya, kemudian klik unggah data dukung, kemudian pilih file zip yang sudah dikompres tadi. Oke. Setelah itu Bapak Ibu dapat klik tombol simpan. Oh ya, nah ini apabila belum diisi, dia akan meminta isian untuk keterangan penilaiannya. Setelah klik simpan, mohon ditunggu dan pastikan ada notifikasi berwarna hijau seperti ini yang menandakan bahwa data indikator 1 berhasil disimpan. Mungkin nanti ada pertanyaan apabila bagaimana jika internetnya putus atau tidak gagal upload. Intinya sih apabila tombol yang ada di sebelah kanan ini sudah berwarna hijau, itu berarti nilainya sudah tersimpan di dalam sistem dan juga data dukungnya juga sudah terunggah. Apabila ingin mengedit, Bapak Ibu bisa langsung menimpa di sini. Jadi semisal ini keterangannya mungkin kurang kata-kata atau ada typo dari kalimatnya, Bapak Ibu bisa tambahkan di sini. Data dukungnya Bapak Ibu upload kembali atau bisa langsung saja klik simpan untuk melakukan perubahan. Isian yang Bapak Ibu lakukan di form ini secara otomatis terkoneksi melalui server. Jadi di sini tidak ada tombol kirim lagi ke kami, ke Pusdatin. Otomatis yang sudah dinilai, yang sudah dilakukan penilaian dan unggah data dukung di sisi tampilan kami, asesor juga otomatis tertampil. Nah, ini tinggal Bapak Ibu teruskan dari nomor indikator 1 sampai dengan 14. Kemudian apabila sudah, yang harus dilakukan Bapak Ibu hanyalah tinggal menunggu saja sampai dengan waktu pengunggahan daduk ini selesai, nanti akan berlanjut ke timeline berikutnya.
Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Baik Bapak Ibu, paparan aplikasi tadi sudah disampaikan oleh Mas Rifki. Bagi Bapak Ibu yang masih kurang jelas terkait bagaimana cara melakukan penilaian mandiri dan unggah daduk, disilahkan untuk mengajukan pertanyaan langsung open mic atau raise hand. Rutan Sinjai disilahkan. Izin bertanya Bapak. Silakan Bapak. Mohon izin Bapak, saya Asep Denny Bapak dari Lapas Banjar, Jawa Barat Pak. Izin Pak terkait tadi penguploadan data Bapak yang di penilaian mandiri tersebut itu bentuknya sudah rarka Pak. Nah tadi mohon izin saya belum melihat itu apabila nanti ketika perjalanannya kami ada data yang memang harus kami tambahkan atau sudah perlu kami perbaiki Pak di data yang sudah rarka diupload. Apakah ada fitur hapus atau bagaimana Pak? Izin petunjuk Pak. Ya, mungkin apabila ada data, langsung saya jawab ya Mbak ya. Ya, mungkin apabila ada data yang ingin ditambahkan, Bapak bisa langsung timpa saja. Jadi, Ya. misal ini di indikator pertama, tadi kan saya sudah kasih 3 file gitu kan. Kemudian nanti apabila ingin ada penambahan data duk yang ingin ditambahkan, Bapak zip lagi di lokal Bapak, misalkan jadi ada 4 file, Bapak zip lagi, kemudian zipnya silakan diunggah di kolom ini, langsung ditimpa saja. Timpa saja Pak ya. Ya. Atau klik tombol simpan, pastikan notifikasi berwarna hijau sukses tersimpan. Siap. Selanjutnya, silakan apabila ada pertanyaan kembali. Baik, silakan dari Rutan Keva Menanu. Baik, selamat sore. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya mau menanyakan bukan tentang pengoperasian aplikasi, tetapi lebih ke kondisi kami di rutan itu memang seperti yang tadi dari rutan mana tadi yang LPN yang ruang kendali kayak apa ini di kami ini tidak ada ruangan khusus yang bisa mengaplikasikan untuk jaringan keseluruhan. Jadi setiap ruangan itu kita seperti misalnya kayak server untuk SDP itu ada ruang sendiri di PLTA, kemudian yang di pengelolaan juga seperti itu masing-masing. Jadi untuk memenuhi indikator dalam tugas penilaian mandiri nanti bagaimana? Mungkin mohon dijelaskan untuk SOP SPBE juga kami juga belum ada gambaran terus terang. Mungkin itu Pak, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kenapa kami memberikan indikator terkait dengan tingkat kematangan pengelolaan ruang komputasi ada di level 4-nya itu adalah terpusat ya Ibu ya. Jadi satu satker itu hanya mempunyai satu ruang kendali atau satu ruang komputasi. Ini didasarkan akan semangat untuk lebih ke arah penghematan dari pengelolaan ruangan pusat kendali di masing-masing satker, karena di
ini juga dari hasil kami berkunjung ke beberapa kanwil, itu masing-masing divisi memang sama seperti tadi di rutan Cafe Mananu ini juga punya masing-masing Ibu. Jadi ruangannya masing-masing, Divmin punya sendiri, Divpas punya sendiri, Divim punya sendiri. Nah, dan standarnya itu jadi tidak sama Ibu. Jadi pengamanan dan cara menangani dari peralatan yang ada di ruangan itu tidak sama. Dan itu juga misalnya ada 4 ruangan, berarti kan otomatis ada 4 AC yang harus nyala. Ada 4 ruangan yang harus disediakan, itu kan tidak efisien Ibu. Jadi kalau di tingkat nasional kita sudah ada kebijakan tentang pusat data nasional, di mana pusat data itu seluruh Indonesia itu nantinya ke depan secara bertahap hanya ada 1, adanya di Kominfo, yang dikelola oleh Kominfo. Jadi itu juga dengan semangat untuk penghematan terhadap entah itu pengadaan barangnya ataukah terhadap pemeliharaan dari barang TI yang ada di masing-masing satker gitu Bu. Jadi untuk misalnya masih terpisah-pisah, Ibu tetap bisa mengajukan untuk penilaian, itu berarti masuk ke level 3. Jadi misalnya Ibu sudah setiap ruangan yang ada di rutan sudah memenuhi tadi Bu standar yang tadi yang ada alat pendingin, lalu ada akses masuk, ruang terkunci. Jika sudah memenuhi semua kriterianya berarti sudah bisa masuk level 3. Akan tetapi jika masih baru sebagian, misalnya baru ada ruang pendingin terus tidak ada kayak semacam buku catatan terkait siapa yang keluar masuk ruangan tersebut, karena pusat komputasi dan ruang kendali ini kan sebenarnya area sensitif ya Bapak Ibu. Jadi tidak semua orang diperkenankan masuk, apalagi jika ruang komputasi ini memang dia menyimpan aplikasi dan data. Ini harus security-nya harus bagus. Jadi kami menerapkannya yang standar minimal saja. Misalnya ada di kanwil yang dia sudah mempunyai standar yang jauh lebih dari yang kami sampaikan, itu malah lebih bagus. Jadi kami hanya menyampaikan yang standar minimalnya saja. Misalnya ada yang sudah ada kanwil yang sudah memakai biometrik untuk masuk ke dalam ruangan, itu lebih bagus lagi. Kami tidak berani menerapkan yang seperti itu ke evaluasi tahun ini karena ini evaluasinya mencakup seluruh kanwil dan UPT. Kami sangat khawatir untuk UPT-UPT kecil yang tidak berada di pusat kota itu akan sulit untuk memenuhi standar yang jika kami tetapkan terlalu tinggi. Lalu untuk SOP, Ibu ada contohnya di pedomannya, di lampirannya, bisa Ibu lihat di pedoman yang sudah kami sampaikan. Nanti di paling bawah itu ada contoh SOP-nya. Nanti Bapak Ibu bisa tidak meniru itu, tapi itu bisa dijadikan sebagai semacam contoh. Oh, kalau mau bikin SOP keamanan server itu seperti ini gitu Bu. Demikian Ibu, apakah ada pertanyaan lanjutan? Siap Ibu. Mungkin tadi yang disampaikan ya Bu ya mengenai berarti nanti SOP-nya tetap 1 Bu, walaupun ruang komputasi itu belum terpusat begitu Bu? Iya Bu, SOP-nya tetap 1. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Ibu. Silahkan Bapak Ibu yang lain jika ada pertanyaan. Jika memang tidak terkait aplikasi tidak apa-apa, tapi misalnya ada tadi yang tentang pedoman yang belum paham dan baru mau ditanyakan sekarang, tidak apa-apa. Kita masih punya waktu sampai pukul 3. Masih ada 25 menit lagi. Assalamualaikum Bu, mohon izin. Waalaikumsalam Bapak, silahkan. Bu, izin saya dari Terunaha. Ini Bu, saya mau tanyakan tentang di bagian F, domain SDMTI Bu. Yang saya tanyakan Bu, ini bagaimana jika kalau di Satker itu tidak ada jabatan fungsional pelaksana TI Bu? Mungkin seperti tadi Bapak yang dari LPN Cirebon, jadi disampaikan saja yang jabatannya mengelola TI di UPT Bapak. Kalau di UPT Bapak, pengelola TI-nya sama jabatan apa Pak? Kalau untuk SBP
operator SDP, Bu. Operator SDP ya Pak, berarti sebenarnya sama kayak yang LPN Cirebon tadi ya Pak? Iya, kalau untuk operator SDP, SDP, tapi untuk aplikasi macam Sakti pasti masing-masing sesuai jabatannya, Bu. Kalau aplikasi yang lain macam A3 bukan humas. Baik Pak, kalau tadi kalau dari masukan dari LPN Cirebon, jadi untuk yang lapas, untuk jabatan TI-nya adalah operator SDP dan pengadministrasi umum Pak. Di tempat Bapak seperti itu juga Pak? Iya, Bu. Kalau di tempat kami administrasi umum sama ini, sama SDP. Ya. Dan di tempat kami, jujur dulu di tempat kami ini sedang belum ada jaringan internet. Jadi untuk yang saat ini kami pakai untuk keseharian itu adalah kebanyakan adalah dari hotspot mobile. Itu juga saya menanyakan Ibu, bagaimana nanti kelanjutannya untuk daerah-daerah satker yang agak terpencil. Jadi kita itu agak susah untuk yang bilang jaringan yang kabel. Biasanya kami pakai kabel dari handphone masing-masing, Bu. Terima kasih, Bu. Yang dari di Jenpas Pak, nggak nyampe ke tempat Bapak? Ada Bu. Tapi itu kita pakai cuma untuk SDP, tidak bisa kami pakaikan untuk yang lain karena jaringannya pun sangat lemah. Oh baik Pak, mungkin Ya. nanti setelah evaluasi ini akan jadi bahan masukan untuk Ditjen Pemasyarakatan terkait dengan internet yang digunakan oleh satker-satker Ditjen Pemasyarakatan. Terima kasih banyak Bapak atas masukan dan pertanyaannya. Siap Ibu, makasih Bu. Sama-sama. Silahkan Bapak Ibu yang lain. Bapak Smedan silahkan. Izin Bu, mau bertanya Ibu, Ya, untuk Pak, kedengaran, sebagai Pak. penanggung jawab di dalam pengelolaan SPBE ini Bu, karena kan di TI kita kurang ada Bu, selama ini belum ada ketetapan pasti. Mau bertanya aja Bu, dalam pengelolaan SPBE ini di bidang mana yang tercakup Bu? Izin Bu mau bertanya, makasih Bu. Oke Pak. Di ini Pak, di yang dia mengampu fungsi TI-nya Pak. Lihat. Iya Bu. Tapi TI kami belum ada Bu. Kalau di Kanwil kan dia masuknya ke Humas dan TI ya Bapak ya. Kalau di UPT sebentar Pak. Untuk Ibu Helmina atau tim penilaian dari Ditjenpas, apakah bisa memberikan jawaban atas pertanyaan siapa yang akan diberikan tanggung jawab di UPT Pemasyarakatan untuk terkait dengan TI ini? Kalau saya lihat Bapak izin di Balai Pemasyarakatan itu ada sebagian TU, sebagian bimbingan pilihan dewasa dan pilihan anak ya Bapak ya? Iya. Kalau dari kami sih mungkin lebih cocoknya masuk ke ini Pak, ke sebagian tata usaha
terkait dengan nanti siapa PIC untuk kegiatan SPBE ini. Tapi kalau menurut saya itu semua tergantung dari kepala UPT-nya Bapak. Mau didelegasikan ke siapa, Pak Kepala UPT-nya atau Ibu Kepala UPT-nya, berkenannya siapa yang akan menjadi PIC dari evaluasi SPBE ini. Siap Ibu, makasih. Baik Bapak, mungkin nanti bisa didiskusikan internal di Bapak tempat Bapak bekerja, apakah mana yang sebaiknya diserahi tanggung jawab untuk menjadi PIC kegiatan evaluasi SPBE ini. Bapak Skendari, silahkan. Siap, terima kasih kesempatannya Ibu. Izin bertanya, masih terkait dengan domain SDMTI. Tadi sempat dijelaskan mengenai poin indikator tingkat kematangan analisis beban kerja SDMTI, Ibu. Sekedar informasi Bu, untuk di Bapas Kendari, kami sama seperti UPT yang LPN Cirebon dan Rutan Unaha, untuk Pranata TI-nya itu Bu, sehari-harinya dilaksanakan oleh pengadministrasi umum dan pengelola bimbingan kemandirian. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu, karena pada aplikasi IABK ini yang muncul itu tidak ada jabatan pelaksana TI-nya Bu, apakah yang akan kami masukkan dalam aplikasi SPB ini merupakan screenshot kebutuhan dari pengadministrasi umum dan juga pengelola bimbingan kemandirian. Begitu Bu. Betul Bapak, nanti yang Bapak masukkan jadi data dukung adalah screenshot yang untuk pengadministrasi umum dan bimbingan kemandirian. Ini juga sebenarnya akan jadi evaluasi di kami juga di tingkat pusat, apakah perlu ada pembaruan terhadap peraturan di Direktorat Jenderal PAS terkait dengan fungsi TI di masing-masing UPT sehubungan dengan sudah semakin kita sudah digitalisasi terhadap fungsi-fungsi pemerintahan sudah sangat tinggi. Jadi fungsi TI saya rasa di setiap satker itu harusnya bukan lagi sebagai hanya sekedar peran ketiga, tapi sudah menjadi semacam pendorong dari masing-masing satker agar satker tersebut dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan optimal. Itu kalau menurut saya juga harus jadi perhatian di kami juga di pusat, bahwa di satker juga perlu penguatan TI-nya itu dari segi SDM-nya juga, selain dari segi pendidikan dan kompetensi, juga dari segi jabatan yang ada di satker UPT. Demikian Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi Pak pertanyaan lanjutannya? Ya. Izin Bu, ada pertanyaan lanjutan. Ya, siap. Jika berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana kami menentukan dari data dukung tabel indikator, kami bisa menyimpulkan Bu, berarti poin maksimal yang kami dapat hanya ada di tingkat 2, di mana satuan kerja sudah menyusun ABK pelaksana TI. Karena di poin 3 sampai dengan 5, itu ada persen-persen Bu, tentang kebutuhan formasi SDM TI. Sementara kami di Satker Bu agak kesulitan menentukan berapa kebutuhan formasi pelaksana TI di Satker kami, karena beban kerjanya pun yang melaksanakan itu sudah dilaksanakan oleh yang jabatan lain Bu. Dan kesulitan lainnya di aplikasi IABK untuk anjabnya Bu, tidak ada jabatan tersebut Bu. Terima kasih Bu. Presentasenya kan berdasarkan ini Bapak, jadi jika misalnya ABK Bapak dia butuhnya itu 5, tapi yang sudah ada itu hanya ada 2 gitu Pak. Jadi berdasarkan persentase itu dari jumlah yang nanti juga jumlah SDM
jabatan TI-nya juga nanti disesuaikan yang UPT PAS ini nanti akan kami sesuaikan. Jadi kalau yang lainnya misalnya ada 5 jabatan TI, tapi mungkin yang di tempatnya UPT PAS itu nanti kami sesuaikan, misalnya hanya ada 2 atau tadi 3 sama yang operator SDP, Pak. Demikian Pak, ada lanjutan lagi, pertanyaan lanjutan? Siap, jelas Ibu. Terima kasih Bu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Kanim Denpasar, disilahkan. Ya, baik. Mohon izin Ibu untuk bertanya terkait dengan penilaian mandiri. Jika misal contohnya tadi kan di tingkat 1 yang kepemilikan DSE misal gitu ya, sertifikat elektronik, misal masih kurang dari 20% gitu, yang dari Kanim yang memiliki sertifikat elektronik, lalu tetap akan dibuat laporan reviewnya, itu nanti di bahasa penilaiannya seperti apa ya Bu? Kan kalau di situ data dukung yang diminta laporan review hanya di tingkat 4 atau tingkat 5 gitu kalau nggak salah. Ya, kalau misal pun masih di bawah 20 tapi kita ada laporan reviewnya gitu, di bahasa penilaian mandirinya seperti apa ya Bu? Mohon izin Bu. Izin Pak, laporan apa Pak? Seperti laporan reviewnya kan, laporan review biasanya ada di tingkat 4 ya, 3 atau 4 ya. Tapi Karena nggih. ini kan tingkat kematangan Bapak izin. Tingkat kematangan nggih, maksudnya Iya, tingkat kematangan karena nggih. kematangan berarti walaupun sudah ada hasil reviewnya, tapi kalau memang dia belum melewati tahap-tahapnya itu tidak bisa langsung lompat ke level 4 Bapak. Jadi untuk ke level 4 ya harus memenuhi berapa persen yang disyaratkan di level 4 dan ada reviewnya. Oh gitu, Pak. Berarti misal pun masih di secara kepemilikan misal masih di bawah 20% dengan kematangannya, tapi berarti laporan reviewnya tidak perlu kita lampirkan di situ Bu ya, secara itunya Bu. Kalau dilampirkan juga tidak apa-apa Pak. Itu nanti akan jadi masukan kami untuk melakukan tindak lanjut ke depannya khusus untuk Kanim Denpasar. Apakah kita akan melakukan sesi khusus terkait untuk penerbitan sertifikat elektronik di Kanim Denpasar ataukah bagaimana? Tapi untuk nilainya itu tidak bisa langsung loncat ke level 4 hanya karena ada laporan hasil evaluasinya. Demikian Pak. Baik, terima kasih. Halo, Assalamualaikum Pak Kartan. Ada saya kirim rilis yang akan kami share. Lapas Lamongan, disilahkan. Mohon izin Ibu, bisa mendengar suara saya? Bisa Ibu, jelas. Oh iya, mohon maaf Ibu tidak bisa menyalakan videonya terkait sinyal seperti itu. Mohon izin, kami sharing saja dari Lapas Lamongan, terutama mungkin sama dengan rekan-rekan di UPT yang lain, Bu. Terkait kalau di Lapas Lamongan, yang mengurus TI itu ada tersendiri yaitu tim humas seperti itu. Nah, tim humas itu terdiri dari beberapa jabatan Ibu, ada yang dari pengadministrasi umum tadi, kemudian ada yang dari petugas anggota jaga dan lain-lain seperti itu Bu. Jadi tidak ada terkait misal operator SDP. Kalau operator SDP itu hanya untuk hanya yang mengurus SDP Ibu, tidak untuk mengurus yang TI seperti itu. Mohon solusinya Ibu kalau ada yang seperti itu. Baik, Ibu, tugas tambahan TI-nya itu dicantumkan di ini enggak Bu, di SKP-nya jabatan tersebut? Mohon izin itu masuknya di SKP tugas tambahan Ibu. Jadi kan memang jabatan aslinya kan misal petugas anggota jaga ya, masuknya di petugas anggota jaga seperti itu, pengadministrasi umum ya, pengadministrasi umum. Tapi ada memang di SK-kan untuk tim humas seperti itu. Baik Ibu, jadi nanti dilampirkan juga Ibu SK tim humasnya di data dukung yang disampaikan.
Oh, untuk laporannya berarti dilampirkan SK yang ikut di tim humasnya seperti itu. Betul Ibu, jadi nanti dari situ nanti kami bisa mungkin mencoba menghitung untuk yang terkait dengan kegiatan TI yang ada di Lapas Lamongan. Siap, terima kasih Ibu. Silahkan Lapas kelas 2A Metro. Assalamualaikum, bisa terdengar Ibu? Terdengar Bapak, silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izin begini Ibu, secara formal itu di lembaga pemasyarakatan dimanapun itu tidak ada yang secara formal ada petugas yang menangani teknologi informasi karena di dalam peta jabatannya tidak muncul Ibu. Tapi tetap ketika untuk pengelolaan teknologi informasi memang di lapas atau di rutan biasanya kita menunjuk orang-orang yang memang paham terkait dengan itu. Tidak terikat dia ada di bagian mana, tetapi ketika dia memang mampu untuk melakukan pengelolaan itu, itulah yang kemudian kita tunjuk untuk melakukan pengelolaan teknologi informasinya itu. Karena secara formal itu di peta jabatan kita di UPT tidak muncul yang khusus terkait dengan pengelolaan teknologi informasi. Ketika kemudian ada di bagian pembinaan, itu ada pengelola sistem database pemasyarakatan. Dia memang hanya terkait dengan pengelolaan itu saja. Ketika kemudian di pengamanan, dia hanya klien terkait dengan pengelolaan data pengamanan yang memang klien daripada SDP itu. Kemudian ketika di fasilitatif, di subak tata usaha, yang kemudian juga banyak mengelola terkait dengan aplikasi Sakti, Smart, dan lain sebagainya, mereka hanya fokus terhadap terkait dengan teknologi informasi itu. Kemudian ketika di umum, dia mengelola Sisumaker, dia hanya khusus mengelola ini. Tapi secara keseluruhan, kemudian ketika untuk penanganan teknologi informasinya, secara formal tidak ada yang mengampu jabatan itu, sehingga kami menunjuk-nunjuk pegawai yang memang mampu untuk melakukan itu. Kira-kira seperti itu, Bu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bapak Kalapas atas informasinya. Mungkin info ini yang tidak masuk ke kami ketika kami melakukan penyusunan indikator untuk evaluasi SPBE di tahun 2022 ini. Jadi kami tahunya di masing-masing lapas itu ada yang khusus untuk kayak jabatan operator TI Bapak. Jadi terima kasih sekali atas informasinya. Jadi dari seluruh rangkaian penyusunan kemarin, dari mulai kami diskusi internal tim penyusun, itu juga melibatkan unit utama, dan kami juga melakukan uji publik ke 3 kanwil, itu juga tidak muncul isu seperti ini, tapi ini nanti mungkin seperti yang tadi disampaikan, jadi nanti ABK-nya adalah ABK jabatan yang tadi Pak yang ditambahkan untuk tugas tambahan TI-nya Bapak. Jadi nanti mungkin ini juga nanti seperti yang tadi disampaikan akan menjadi bahan evaluasi kami terkait dengan semakin tingginya kebutuhan TI, seharusnya ada ditempatkan khusus jabatan TI yang ditaruh di masing-masing UPT yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Demikian Bapak yang dapat saya sampaikan. Pak Fahmi mau ada tambahan? Baik, kalau tidak ada. Oh ada. Sebentar. Izin Pak. Pak Kalapas, saya nggak pakai kacamata jadinya saya nggak lihat Bapak. Mohon maaf. Siap Ibu. Salam buat Pak Fahmi juga Ibu. Siap Pak. Pak Mul, apa kabar? Baik, alhamdulillah Pak Fahmi. Sehat ya. Ibu Amin. Alhamdulillah. Sehat-sehat Ya, semua. tadi penjelasannya ini Pak Mul menjadi evaluasi, memang SDM ini memang kami juga kemarin ada perdebatan juga sih di waktu uji publik ya. Tapi nanti ini menjadi bahan evaluasi, nggak apa-apa walaupun nanti tusinya yang mungkin tadi ya pengadministrasi ditempelkan TI, nanti ini ke depan kita evaluasi lah, mudah-mudahan
pemenuhan SDMTI-nya nanti bisa dipenuhi oleh Biro Kepegawaian gitu Pak. Siap Pak, terima kasih banyak Pak. Berarti juga peta jabatannya harus dimunculkan Pak. Ya, nanti mungkin kami akan sampaikan juga ke Biro Kepegawaian ini seperti apa formasinya, kemudian jabatan yang dibutuhkan seperti apa. Itu Pak. Siap Pak. Makasih Siap Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Sehat-sehat selalu. Tes Bu, tes. Izin Pak, Pak Kalapas, kalau berdasarkan dari pengalaman Bapak barangkali memang kami sudah seperti yang tadi dibilang Bu Ani dan dibilang sama Pak Koordinator kami, Pak Fahmi, memang dari tadi itu pertanyaannya adalah terkait SDM IT di pemasyarakatan UPT-nya khususon ya Pak. Kalau dari pengalaman Bapak barangkali, apakah ada masukan buat kami terkait SDM IT? Karena kalau yang lalu-lalu itu adalah ya kami lihat SDM IT itu bersatu dengan humas dan mereka kesulitan juga ketika itu membagi pekerjaan humas juga IT juga gitu. Apakah ada arahan atau masukan Pak dari Bapak karena memang Bapak yang sudah pengalaman sekali di situ Pak? Enggak juga Bu. Memang secara formal itu kalau di UPT tidak ada khusus yang terkait dengan penanganan humas Bu. Jadi ketika humas itu ada muncul di UPT karena memang dibentuk-bentuk saja mungkin di masing-masing UPT itu yang tidak secara formal kan begitu Bu untuk penanganan humasnya itu. Nah kemudian SDM ini memang kebetulan ketika ada di satu UPT itu ada SDM yang memang mempunyai kompetensi terkait dengan masalah teknologi informasi, alhamdulillah. Tapi mungkin belum tentu di seluruh UPT itu ada semua seperti itu. Jadi saya pikir juga perlu ada penguatan. Kemudian juga ada pelatihan terkait dengan pengelolaan masalah TI ini Bu. Nah kalau untuk secara parsial misalnya terkait dengan pengelolaan SDP, memang ada pelatihannya dari unit utamanya Ibu terkait dengan bagaimana kemudian untuk operatornya terkait dengan pelaksanaan SDP itu. Kemudian kalau untuk pengelolaan keuangan yang membutuhkan aplikasi keuangan, biasanya kan itu dukungannya dari KPPN ini Bu. Dan itu ada pelatihan-pelatihan terkait dengan itu. Nah, kalau misalnya terkait dengan ada yang SPBE LPSE segala macam, memang ada dari Biro BMN ya Bu ya terkait dengan penanganan untuk itu. Kemudian di Sumaker juga ada dari kantor wilayah juga kemudian kita lakukan itu. Nah, tapi itu terpecah di masing-masing bagian, tetapi itu tetap berjalan. Tapi secara formal, kemudian mengelola, kemudian untuk penanggung jawab terkait dengan pengelolaan teknologi informasi secara keseluruhan, memang itu jabatan pun tidak muncul baik itu dan melekat di jabatan manapun itu juga tidak muncul kan begitu. Tapi tetap kita lakukan ini supaya tetap berjalan ketika ada pun kita membentuk tim humas. Jadi kita semacam jadi membentuk sendiri, membentuk tim humas, nanti membentuk tim ini, yang isinya dari bermacam-macam orang yang memang bisa punya kompeten untuk kita melaksanakan tugas itu. Seperti itu Bu, mohon izin. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih. Bu. Tes. Pukul 14.59. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya lagi. Kanwil Sumut, disilahkan. Izin Ibu masih di mute kayaknya. Izin Ibu, apakah suara sudah terdengar? Terdengar. Oke. Izin Bu, izin bertanya. Yang pertama terkait data dukung untuk domain resiko SPBE. Diminta di situ data dukungnya berupa manajemen resiko SPBE. Apakah data dukung yang dimaksud itu sama dengan manajemen resiko yang sudah disusun Kanwil secara umum atau nanti manajemen resiko secara spesifik yang membahas tentang SPBE aja? Yang kedua, kami lihat di kriteria tingkat 4 itu ada laporan atau review evaluasi. Izin bertanya Ibu, untuk laporan review evaluasinya ini
apakah data dukungnya harus berupa daduk uang, ada undangan, atau hanya berupa laporan aja langsung Ibu? Izin Bu. Baik, terima kasih Ibu. Untuk yang risiko SPBE memang itu khusus untuk yang manajemen risiko terkait dengan kegiatan-kegiatan SPBE. Tidak untuk tahun pertama ini tidak harus semuanya, semua kegiatan yang terkait SPBE, tapi boleh dicontohkan 1, 2 atau 3. Yang penting ada dokumen tentang manajemen risiko SPBE di masing-masing satuan kerja. Nah, terkait tadi yang kedua, laporan itu kami tidak meminta undangan, lalu seperti yang dimintakan untuk IRB itu ya, Ibu, ada undangan, terus ada apa, notula. Kami hanya memintakan laporan hasil evaluasinya saja. Tapi itu harus ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik. Jika tidak, berarti kami menganggap Satker tidak mengirimkan laporan hasil evaluasi. Karena nanti tim penilai akan memverifikasi dokumen evaluasi yang dikirimkan ke kami apakah sudah ada tanda tangan menggunakan sertifikat elektroniknya atau belum. Jika belum berarti kami anggap tidak ada. Demikian Ibu, ada lagi yang ditanyakan? Izin Bu, satu lagi Bu, izin. Untuk laporan review evaluasinya ini dibuat dalam bulanan kah atau triwulan atau semester Ibu? Izin Ibu. Tidak ada ketetapan dalam berapa jangka waktunya, tapi setidaknya kalau review itu kan minimal 1 tahun sekali ya Ibu ya. Jadi karena ini evaluasinya, kalau misalnya pun nanti tahun depan lagi ada evaluasinya itu dijalankan setahun sekali, jadi minimal evaluasinya itu rentangnya 1 tahun. Jadi tidak usah kayak yang RB itu ada evaluasinya per 3 bulan gitu, enggak. Jadi ini berarti kalau misalnya ada evaluasi tahun 2022 ya kami berarti mintakan untuk laporan evaluasi di tahun 2022 atau tahun sebelumnya gitu. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Kami buka 2 pertanyaan lagi. Yang pertama kepada Lapas Biren, disilahkan. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, saya ini nggak bisa hadir ini karena jaringan kurang Bu. Izin Bu bertanya masalah tentang tadi peta jabatan tentang pengelola teknologi informasi Bu. Kebetulan kan di tempat kami itu yang mengelola sekarang bagian humasnya juga dari penjagaan Bu. Izin Bu. Halo. Silakan Pak, terdengar Pak. Ya, jadi kan di tempat kami sekarang yang mengelola bagian teknologi informasi juga bagian humas itu kita berdayakan dari penjagaan. Dari penjagaan juga kita paling tambahkan sedikit SKP-nya. Untuk ke depan kan ada peta jabatan tentang mengelola teknologi informasi. Itu kebetulan nanti itu kalau boleh tanya Bu, grade berapa dia? Grade 5 kah atau grade 6 gitu. Karena kan menurut yang kami ketahui sekarang, yang kami bertanyakan ini kan letting 2017, orang itu tidak bisa menaikkan grade-nya Bu. Suaranya menjauh Pak, maaf Pak. Izin Bu, untuk yang kami berdayakan sekarang kan letting 2017, kalau nanti peta jabatannya dirubah Bu, orang ini kan sebertahu saya Bu, belum bisa dinaikkan grade-nya orang ini, kalau mau berubah jabatan Bu. Apakah grade 6 atau grade 5 Bu? Kami tidak mempermasalahkan tentang grade-nya Pak, hanya meminta untuk yang analisis beban kerja untuk SDM-TI-nya saja. Tapi jika memang seperti yang tadi disampaikan dari beberapa lapas, itu di lapas itu tidak ada SDM yang khusus TI, berarti nanti ABK-nya ABK yang jabatan yang memang melakukan fungsi TI saja Bapak. Ya Bu, berarti tidak diubah jabatannya Bu ya? Tidak diubah Pak, kecuali nanti karena seperti yang tadi disampaikan bahwa untuk secara formal memang ada peraturan terkait jabatan-jabatan yang ada di UPT PAS ya Pak ya. Jadi jika kami mengharuskan ada perubahan itu kan peraturannya sendiri harus diubah Bapak. Jadi untuk tahun ini silahkan mengajukan
ABK untuk jabatan yang memang dia melakukan fungsi TI di tempat kerja Bapak Ibu. Siap Bu, izin Bu sedikit lagi. Maksud saya begitulah Bu. Kita ajukan jabatan baru. Kalau jabatan baru nanti disetujui, yang kami berdayakan sekarang kan lettingnya tahun 2017 Bu. Ada surat edaran letting 2017 dia bisa dinaikkan grade sementara Bu. Gitu. Itu aja kan. Masuk kabupaten berita. Iya memang kita mau. Semalam ada kabupaten berita. Kami tidak berwenang untuk memberikan justifikasi apakah nanti bisa naik ke grade berapa atau grade berapa. Mungkin itu nanti bisa dikoordinasikannya kepada Kanwil ya Bapak, untuk mengkoordinasikan kembali ke Biro Kepegawaian terkait untuk usulan jabatan barunya. Yang kami lakukan sekarang adalah evaluasi terhadap jabatan yang sudah ada Bapak, yang memang sekarang existing ada di masing-masing satuan kerja. Tapi kalau Bapak mau mengajukan usulan jabatan baru, silahkan nanti berkoordinasi dengan Kanwil untuk selanjutnya diteruskan ke Biro Kepegawaian. Siap, terima kasih Bu. Sama-sama Bapak. Kanwil. Kanwil Sulawesi Tengah, disilahkan. Mohon maaf Bapak Ibu, ini adalah pertanyaan terakhir mengingat waktu di wilayah timur pasti sudah jam 5 lebih. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kami dari Kanwil Sulawesi Tengah di bagian program dan humas. Mohon izin Ibu, mungkin memang ini saatnya untuk mengevaluasi dari tingkat UPT, Kanwil, dan mungkin di tingkat Pusdatin. Karena standar yang ditetapkan bisa jadi menjadi standar yang biasa-biasa saja di tingkatan Pusdatin, tapi begitu di daerah lain itu menjadi standar yang sangat tinggi. Dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan tadi, contohnya misalnya tentang jabatan analis TI itu, karena berdasarkan pedoman yang kami lihat, itu semua adalah tugas dan pekerjaan analis TI. Sementara di lapas rutan, khususnya pemasyarakatan, jangankan analis TI, untuk humas saja itu mereka tidak ada, kecuali orang yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan kehumasan. Atau mungkin di lapas kelas 1 mungkin ada humasnya, tapi tidak semua, itu pun kalau ada mungkin ya kalau untuk kelas 1. Nah untuk ini Ibu, kami hanya mungkin nanti ingin sharing saja begitu ya, untuk sama agar permasalahan ini kita bisa dapat selesaikan bersama-sama, bahwa kebutuhan analis TI di setiap satker itu sudah harus ada, karena itu memang menjadi sesuatu yang dibutuhkan di lapangan begitu, apalagi zaman sekarang serba digitalisasi begitu kan Bu. Iya, mungkin jadi bahan diskusi sajalah Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas masukannya. Memang ini akan menjadi bahan diskusi yang nanti harusnya jadi masukan buat Biro Kepegawaian dan Biro Perencanaan terkait untuk jabatan di UPT yang mungkin kalau kita menganggap sudah terlalu obsolete ya Pak ya, udah terlalu kadaluarsa untuk zaman udah mau 5.0 aja tidak ada jabatannya khusus TI di UPT Kementerian Hukum dan HAM, padahal terus-menerus diminta untuk reformasi digital. Bagaimana bisa reformasi digital jika SDM-nya saja tidak disediakan? Terima kasih Bapak atas masukannya. Ada tambahan lagi Pak? Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih banyak kami sampaikan atas kehadiran dan partisipasinya dalam kegiatan penguatan untuk penyelenggaraan evaluasi SPBE, Kanwil, dan UPT di tahun 2022. Kami mohon maaf jika dalam penyelenggaraan kali ini ada banyak kesalahan yang kami lakukan. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, nanti bisa menghubungi kontak person yang ada di surat undangan yang kami kirimkan, dan kami mohon Bapak Ibu dari Kanwil mengirimkan kontak person kepada kontak person Pusdatin untuk dimasukkan ke grup evaluasi SPBE. Nanti yang dari UPT
nanti silakan kalau ada pertanyaan berjenjang bertanya ke Kanwil, nanti dari Kanwil yang masuk ke grup evaluasi nanti yang menyampaikan ke Pusdatin atau ke tim penilai dari pusat. Dari saya demikian, saya kembalikan ke Pak Fahmi sebagai pimpinan rapat yang sebenarnya untuk menutup kegiatan. Terima kasih. Halo? Udah. Ada suaranya, Mi. Halo? Kencang sedikit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam ya kalau di wilayah timur. Terima kasih ini Bapak Ibu. Tadi siapa yang telah mengikuti persiapan evaluasi SPBE Kanwil dan UPT. Tadi sudah dijelaskan oleh tim asesor juga ini dari pusat, dari Pusdatin, dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa kita pahami bersama, dan mudah-mudahan nanti data dukung maupun proses daripada pemenuhan data dukungnya ini bisa sudah cukup jelas. Tapi apabila tidak jelas, nanti bisa dapat menghubungi kontak person yang ada di surat undangan dari Pak Kapolres untuk nanti komunikasi lebih lanjut. Seperti disampaikan Bu Ani, bahwasannya kami juga membutuhkan PIC atau kontak person dari kantor wilayah supaya nanti kita dalam hal evaluasi ini bisa mudah berkomunikasi dengan cepat, dan nanti secara berjenjang mungkin kantor wilayah juga akan ke satker ya, supaya ini juga informasinya masuk ke Kanwil dan kemudian ke kami. Tapi karena memang di grup WA nanti ini bisa terbatas anggotanya, makanya kami minta dari Kanwil untuk kita buatkan grup dan disampaikan kepada kontak person kami yang ada di surat. Sekali lagi terima kasih telah mengikuti acara ini. Mudah-mudahan evaluasi SPBE ini bisa berjalan dengan baik. Karena memang baru sekali ini juga kita lakukan evaluasi. Mudah-mudahan ini nanti menjadi rutin bagi kami, sehingga nanti penyelenggaraan SPBE di Kementerian Hukum dan HAM ini akan lebih baik dan meningkatkan nilai atau kematangan SPBE di Kementerian Hukum dan HAM. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Kami sudahi. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.